Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlika Lavenia, NPM 38. Perkenalkan, nama saya Ninggil Dewi Narswari, NPM 60. Perkenalkan, nama saya Azafania, NPM 27. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang network controller. Nah, apa sih network controller itu? Network controller dikembangkan sebagai perangkat lunak untuk mengatur fungsi jaringan. Network controller berfungsi sebagai perantara antara bisnis dan infrastruktur jaringan. Jadi, ketika sebuah organisasi memasukkan tujuan bisnis yang mereka inginkan ke dalam controller, itu menyiapkan jaringan untuk memenuhi tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu kerja network controller. Nah, gimana sih network controller ini bekerja? Yaitu yang pertama, 1. Memelihara inventaris perangkat di jaringan statusnya. 2. Mengotomatiskan operasi perangkat seperti konfigurasi dan pembaruan gambar. 3. Menganalisis operasi jaringan, mengidentifikasi potensi masalah, dan menyarankan perbaikan. 4. Menyediakan platform untuk integrasi dengan aplikasi lain seperti sistem pelaporan. Selanjutnya yaitu pentingnya network controller. Nah, mengapa sih sekarang itu banyak organisasi yang menggunakan network controller? Karena jaringan adalah sumber kehidupan organisasi modern. Jaringan tidak hanya menyediakan konektivitas dasar, tetapi juga keamanan, kolaborasi yang ditingkatkan, kualitas dan kesinambungan layanan, dan lain-lain. Arsitektur, infrastruktur, dan manajemen jaringan sangat penting dan semakin terkait dengan keberhasilan bisnis. Nah, network controller ini mengelola dan mengatur semua aspek jaringan untuk memastikan bahwa jaringan tersebut beroperasi dengan sempurna dan mencapai tujuan bisnis. Untuk lebih memahami peran controller tersebut, pertimbangkan bagaimana manajemen jaringan telah berkembang. Selanjutnya yaitu perkembangan network controller. Nah, gimana sih network controller ini berevolusi? Salah satu alat awal untuk kontrol perangkat jaringan adalah EMS, yaitu Elemen Management System. Mereka ini membantu dan memantau aspek tertentu dari kelompok perangkat jaringan tertentu, dan bukan hal yang aneh untuk menemukan lebih dari satu EMS dalam jaringan besar. Meskipun berguna, mereka tidak dapat mengontrol jaringan secara holistik. EMS akhirnya memasukkan lebih banyak fungsi yang biasanya disebut dengan FCAPS, yaitu Vault, Configuration, Accounting, Performance, and Security, dan mulai menggunakan Northbound APIs untuk berintegrasi dengan aplikasi tingkat yang lebih tinggi. Setelah EMS, kontrol jaringan yang berkembang selanjutnya yaitu SDN, Software Defined Networking, yang memenuhi kebutuhan yang berbeda. Controller ini digerakkan oleh aplikasi yang menghadirkan otomatisasi dan kelincahan ke perangkat yang mereka kontrol. SDN controller tidak melakukannya. Bagaimanapun, menyediakan banyak sekali fungsi lain yang penting untuk membangun jaringan yang benar-benar responsif. Nah, kontrol jaringan selanjutnya berkembang dengan menggabungkan dan memperluas fungsi EMS dan SDN controllers. Mereka membantu tim IT mencapai operasi yang lebih sederhana, terpusat, dan gesit. Dan mereka menyediakan otomatisasi yang sangat dibutuhkan, analisis kerja, deteksi dan koreksi kesalahan, dan oleh karena itu, membantu mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Selanjutnya yaitu fungsi network controller, yaitu yang pertama, reduce operating cost, yaitu mengurangi biaya pengoperasian. Yang kedua yaitu increase availability, yaitu meningkatkan ketersediaan. Yang ketiga yaitu improve agility. Yaitu meningkatkan kegesitan. Yang keempat, enhance security, yaitu meningkatkan keamanan. Yang kelima,
accelerate adoption of intent-based networking, yaitu mempercepat adopsi dari intent-based networking atau yang disebut dengan IBN. Selanjutnya yaitu peran network controller dalam IBN. Arsitektur intent-based networking dibangun di atas SDN dan menyediakan blok bangunan yang mengubah jaringan manual yang berpusat pada perangkat keras menjadi jaringan yang digerakkan oleh perangkat lunak yang terus-menerus menangkap maksud bisnis, menerjemahkannya ke dalam kebijakan, dan menerapkannya secara konsisten di seluruh jaringan. Nah, network controller bertindak sebagai titik kontrol pusat untuk aktivitas jaringan dalam intent-based networking. Nah, ini adalah peran network controller di dalam IBN. Yang pertama yaitu automation, yaitu network controller menggunakan otomatisasi secara ekstensif untuk mengonfigurasi, mengelola, menguji, menyebarkan, dan mengoperasikan perangkat fisik dan virtual dalam jaringan. Yang kedua, translation. Network controller menerjemahkan maksud bisnis ke dalam kebijakan yang dapat diterapkan ke perangkat jaringan untuk membantu menghasilkan hasil yang diinginkan. Misalnya, jika ada maksud agar Departemen Keuangan Anda menerima layanan tanpa gangguan di akhir bulan, kebijakan terkait akan menempatkan pengguna dan aplikasi keuangan pada segmen aman yang mendapatkan pelayanan dengan prioritas tertinggi. Yang ketiga yaitu activation. Network controller mendistribusikan kebijakan yang diinginkan di seluruh infrastruktur jaringan fisik dan virtual menggunakan otomatisasi seluruh jaringan. Yang keempat yaitu analitik. Network controller mengumpulkan dan menganalisis data telemetri dari perangkat jaringan untuk membantunya beroperasi dengan lancar dan untuk menemukan ketidakteraturan atau potensi masalah. Beberapa controller dilengkapi untuk menerapkan teknik artificial intelligence atau AI dan machine learning untuk memastikan apakah masalah yang mereka sadari akan mempengaruhi kinerja atau keamanan, untuk menentukan penyebabnya, dan untuk memberikan panduan untuk menyelesaikannya. Yang nomor 5 yaitu security. Network controller dapat membantu memastikan bahwa langkah-langkah keamanan dibangun ke dalam jaringan dibandingkan dengan ketergantungan pada aplikasi keamanan untuk mengamankan perimeter saja. Ini dapat secara otomatis menentukan apa yang baru, apa yang penting, dan apa yang tidak biasa di mana-mana di seluruh jaringan terdistribusi. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu integration. Network controller menyediakan titik pusat untuk network orchestration, mengabstrasikan perangkat individu, dan mengekspos tingkat fungsionalitas yang lebih tinggi melalui Open Standard APIs, yaitu Application Programming Interface. APIs tersebut dapat digunakan untuk menulis aplikasi khusus yang melayani kebutuhan bisnis tertentu, bekerja sama dengan proses IT seperti manajemen layanan, dan terintegrasi dengan pengontrol di jaringan lain organisasi. Nah, ini adalah macam-macam harga untuk controller. Karena controller itu ada banyak sekali jenisnya. Jadi saya hanya mengambil contoh beberapa dari Shopee serta harganya, yaitu kisaran harga mulai dari 60.000 sampai 90.000. Saya di sini akan menjelaskan tentang bridge. Apa itu bridge? Bridge merupakan suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN atau Local Area Network dengan jaringan LAN lainnya. Tidak hanya menghubungkan tipe jaringan komputer yang sama, bridge bisa digunakan untuk menghubungkan tipe yang berbeda-beda. Jenis bridge. Yang pertama adalah bridge lokal. Bridge yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain dalam lingkup yang masih lokal. Lokal dalam hal ini berarti masih dalam satu sistem jaringan. Sedangkan bridge remote, bridge yang memiliki jangkauan yang lebih luas daripada bridge lokal. Yang ketiga adalah bridge nirkabel atau wireless yang memiliki fungsi yang lebih rumit dan berat daripada dua jenis bridge yang sebelumnya. Bridge nirkabel ini bertugas menghubungkan jaringan LAN kabel dengan LAN nirkabel atau beberapa media
yang koneksinya menggunakan sistem wireless. Macam-macam bridging. Yang pertama adalah simple bridging. Simple bridging menghubungkan dua segmen jaringan, biasanya dengan beroperasi secara transparan dan memutuskan berdasarkan frame by frame apakah akan meneruskan dari satu jaringan ke yang lain. Yang kedua adalah multiport bridging. Multiport bridging menghubungkan beberapa jaringan dan beroperasi secara transparan untuk memutuskan secara frame by frame apakah akan meneruskan traffic. Selain itu, multiport bridging harus memutuskan kemana harus meneruskan traffic. Seperti simple bridging, multiport bridging biasanya menggunakan operasi store and forward. Yang ketiga adalah transparent bridging. Transparent bridging merekam alamat MAC dalam tabel yang mirip dengan tabel perutean dan mengevaluasi informasi tersebut setiap kali paket dirutekan ke lokasinya. Yang keempat adalah source routing bridge. Bridge tersebut diterapkan di token ring. Bridge mampu mentransmisikan paket data terlepas dari apakah informasi routing sumber tersedia atau tidak. Source routing bridge ini dapat menghubungkan dua ring yang berada di kecepatan jaringan yang berbeda. Yang kelima adalah translational bridging. Translational bridging berguna untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda seperti jaringan Ethernet dan token ring. Tergantung pada arah route frame, translational bridging dapat menambahkan ataupun menghapus informasi dan bidang dari frame sesuai kebutuhan. Fungsi bridge yang pertama adalah menghubungkan dua jaringan komputer LAN yang sejenis. Bridge bisa digunakan sebagai alat untuk menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang sejenis, sehingga dapat memiliki sebuah jaringan LAN yang lebih besar dari ketentuan konfigurasi LAN sebelum memakai bridge. Yang kedua adalah menghubungkan beberapa jaringan komputer yang terpisah. Bridge dapat menghubungkan beberapa jaringan komputer yang terpisah, baik dengan tipe yang sama ataupun berbeda. Yang ketiga adalah sebagai router pada jaringan komputer yang luas. Pada jaringan komputer yang luas ini, bridge berfungsi sebagai router atau sering disebut sebagai bridge router. Yang keempat adalah mengopi frame data. Bridge juga bisa digunakan untuk mengopi frame data dari satu jaringan lain yang masih terhubung. Yang kelima, bridge dapat memperkecil segmen jaringan yang luas menjadi lebih kecil dan mampu memonitor hal tersebut. Yang keenam, bridge mampu mengontrol broadcast jaringan yang melalui bridge. Dan yang ketujuh adalah bridge mampu memindahkan data melalui intermediate network dengan tipe protokol yang berbeda. Untuk cara kerja bridge, pertama, bridge memetakan alamat dari jaringan tipe Ethernet atau yang lain pada setiap titik yang mana titik tersebut terdapat pada tiap segmen jaringan dari komputer itu sendiri. Yang kedua, ketika bridge sudah memetakan alamat pada masing-masing jaringan, ia akan menyortir atau menyaring data tersebut yang mana hanya dibutuhkan untuk melewati bridge. Kemudian, ketika bridge menerima sebuah paket data, ia secara otomatis akan menentukan segmen sumber dan segmen tujuan dari paket data tersebut. Dan yang terakhir, ketika bridge mendapati bahwa segmen yang akan ia kirim sama, maka bridge akan menolak pengiriman tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika segmen yang akan dikirim itu berbeda, maka ia akan meneruskan mengirim segmen itu ke tujuannya. Lalu, untuk contoh cara kerja bridge bisa dilihat di gambar bahwa kondisi dari PC1 ingin mengirimkan data ke PC8, maka yang akan terjadi adalah data dari PC1 akan disimpan dalam bridge, lalu bridge akan mendeteksi alamat tujuan dari PC1, di manakah alamat itu berada, apakah di segmen 1 ataupun segmen 2, dan PC8 berada di segmen 2, maka dari itu, setelah PC8 menerima data, maka data akan dibagikan ke seluruh PC yang berada di segmen 2. Begitulah contoh cara kerja bridge. Untuk selanjutnya, perkembangan bridge bisa dilihat dari beberapa gambar di bawah ini.
bahwa Davis Bridge mulanya berukuran besar dan memiliki antena, akan tetapi sudah ada inovasi baru berupa bridge yang berukuran kecil sehingga mudah dan lebih praktis digunakan. Untuk kisaran harga bridge itu sendiri berkisar dari Rp300.000 hingga Rp1.600.000. Untuk harga dan mereknya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Untuk implementasi bridge, kelompok kami memilih Wi-Fi CPE 70SR, yaitu perangkat wireless bridge, di mana implementasinya sebagai berikut. Yang pertama, kita menyiapkan kedua perangkat tersebut. Lalu, kita menghubungkan kabel LAN-cardnya dan menyalakan perangkatnya, tunggu hingga kedua perangkat bridge saling terhubung. Setelah itu, kita meng-setup perangkat bridge di komputer atau PC yang akan digunakan agar keduanya saling terhubung. Setelah itu, kita bisa mengatur password dari perangkat bridge dan pastikan perangkat bridge berfungsi dan siap digunakan. Begitulah penjelasan saya mengenai bridge. Silahkan simak penjelasan teman saya selanjutnya tentang repeater. Repeater sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti perulangan. Repeater merupakan sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk menguatkan sinyal data dan memperluas jangkauan sinyal. Selain repeater untuk Wi-Fi, ada jenis satu repeater, yaitu untuk kabel. Fungsi repeater kabel ini untuk menguatkan sinyal data yang ditransmisikan melalui kabel jaringan. Perkembangan repeater. Awal mulanya, repeater dipakai oleh tentara pada zaman dulu untuk kebutuhan berat. Di sini para tentara memanfaatkan piranti repeater untuk regenerasi pengiriman besar lewat telegram. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, repeater mulai difungsikan untuk bidang komunikasi lainnya, seperti di sektor komunikasi, telepon, dan pengiriman data. Pada periode saat ini, sistem piranti repeater tidak sedikit difungsikan untuk bagian telekomunikasi telepon seluler. Fungsi repeater yaitu untuk mencakup daerah yang lemah sinyal dari server pemancar. Yang kedua, untuk memudahkan akses sinyal Wi-Fi dari server. Yang ketiga, untuk meluaskan jangkauan sinyal dari server atau pemancar. Jenis-jenis repeater ada tiga. Yang pertama yaitu ada telepon repeater. Telepon repeater merupakan jenis repeater yang memiliki fungsi untuk menguatkan sinyal telepon yang lemah karena jarak yang jauh. Yang kedua, ada optical communication repeater. Optical communication repeater ini merupakan jenis repeater yang memiliki fungsi untuk menguatkan sinyal pada kabel fiber optik. Yang ketiga yaitu ada radio repeater. Repeater jenis ini fungsinya untuk menguatkan sinyal radio termasuk jaringan Wi-Fi. Cara kerja repeater. Pada dasarnya, repeater akan menerima data dari pemancar dan akan memancarkannya kembali. Yaitu, repeater akan menerima data dan diterima oleh receiver, lalu akan dipancarkan kembali oleh transmitter. Sebelum sinyal data tadi dikirim, frekuensi data akan dirubah terlebih dahulu oleh repeater sehingga frekuensinya menjadi lebih besar. Sistem yang digunakan oleh repeater untuk meningkatkan frekuensi data ada dua, yaitu sistem analog dan digital. Pada sistem analog ini mengkonsumsi daya listrik sesuai dengan amplitudo atau juga besaran yang dikirimkan. Sedangkan sistem digital mengirimkan sinyal data berupa binary yang diwakilkan oleh angka 1 dan 0 dan juga terdapat proses tambahan. Lalu contoh implementasi. Di sini modem akan memancarkan sinyal data kepada wireless router dan wireless router akan memancarkan data pada perangkat komputer dan notebook. Tetapi komputer yang di sini jangkauannya sangat jauh sehingga membutuhkan repeater agar bisa terhubung dengan internet dan mendapatkan sinyal yang baik. Lalu di implementasi kedua, dapat dilihat bahwa di titik C, E, dan F mendapatkan sinyal yang buruk karena terhalang pohon, terhalang bukit, dan terlalu jauh.
Untuk karena itu, solusinya dapat memasang repeater di titik D agar titik C, E, dan F mendapatkan sinyal yang baik. Merek dan harga repeater. Di sini ada merek Kestek, Xiaomi, Wavlink, Tenda, dan lainnya dengan kisaran harga dari 135.000 sampai 630.000. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.